Menindaklanjuti laporan warga ke Pemerintahan Desa Dharma Raja, terkait warga menolak pendirian pembangunan tower yang berlokasi di Dusun Kaum Kidul Desa Dharma Raja, pihak Pemerintahan Desa Dharma Raja mengundang warga yang menolak pembangunan tower tersebut. Dharma Raja Sumedang, Sabtu tanggal 31 Mei tahun 2025. Kurang lebih 11 orang yang menolak pendirian tower di Dusun Kaum Kidul Dharma Raja diundang pihak Pemerintahan Desa untuk bermusyawarah dengan pihak pengembang tower di Aula Desa Dharma Raja. Pertemuan musyawarah antara warga dengan pengusaha dipimpin langsung PLT Camat Dharma Raja Asep Hidayat, SSOS, didampingi pihak Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Kepala Dinas DPMD Kabupaten Sumedang, Widodo Heru Prasetyawan AP, MM. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Yan Mahal Rizal SH, MH, PPUD, pada Satpol PP Kabupaten Sumedang. Dan Porkopim Cam Dharma Raja, dan dihadiri dari pihak perusahaan yang diwakili Ade Surya dan Beben SH. Berbagai permasalahan dibahasnya sedetail-detailnya oleh narasumber yang berkaitan dengan tower tersebut. Yang paling utama dibahas dalam musyawarah adalah kaitan dengan perizinan warga. Inilah selengkapnya pelaksanaan musyawarah mufakat di Balai Desa Dharma Raja Sumedang. Ketika misalnya layak dilaksanakan beroperasi, maka kita tidak perlu melaksanakan cek ke setiap rumah. Karena di situ juga kita ada namanya ATP, Pak. ATP itu seluruh dari arsitek, operator dan lain sebagainya itu kumpul, Pak, mengecek itu kelayakan tower. Jangankan misalnya arista kebocoran anti petir, baut satu pun yang longgar katakanlah satu, Pak, dari sekian ada ratusan baut gitu ya, itu terdeteksi bahkan karena ada alatnya. Jadi sebelum itu dikatakan layak fungsi, ada yang namanya kalau bahasa teknisnya itu ATP. ATP itu pemeriksaan secara keseluruhan, gitu. Jadi jangankan ada kebocoran, ada baut satu pun yang longgar dari sekian ratus baut itu terdeteksi, Pak, insya Allah. Dan itu misalnya dari Bapak kalau mau menyaksikan enggak, kita terbuka, Pak. Dia tidak ada ditutup ini, tutup seng itu tepat tidak, Pak. Jadi ketika ada inspeksi kelayakan tower itu maka warga masyarakat bisa menyaksikan. Ya, terima kasih. Siapa? Atur nuhun ya, Pak ya. Baik. Mohon maaf ya, saya itu masih belum paham, tapi mohon untuk didengarkan. Mungkin tadi ada Bapak menerangkan tentang asuransi kalau misalnya ada apa di sana. Nah, saya itu penasaran kalau misalkan kita kan ini menolak ya, tapi dari apa yang dipaparkan Bapak dari tadi dari awal sampai akhir kesannya akan tetap dibangun ya. Nah, kalau misalkan saya kan pengguna kreatif plan ya, Pak ya. Satu alat itu 200 juta satu kalinya. Saya tuh takut, mungkin saya nggak tahu apakah ada yang berbeda atau tidak. Takutnya dari radiasi itu rusak ke alat anak saya. Nah, apakah dari asuransi itu berapa maksimalnya, berapa minimalnya gitu. Terus tadi ada keterlibatan data itu kenapa yang tidak diizinkan atau yang tidak didatangi izin seperti Bapak Kapolsek, terus yang lainnya kan itu ada tanah yang dekat tower tapi tidak diinformasikan, tidak disosialisasikan, itu bagaimana? Terus misalkan ini kan ingat ya Bapak, kita tujuan di awal ini kita musyawarah untuk mendapatkan mufakat ya, tidak seolah-olah ini kekeh gitu, jadi tidak ada jadi meskipun saya mengerti sekali Bapak, mungkin Bapak sudah keluar banyak ya Pak ya, secara modal mungkin Bapak sudah keluar banyak, saya paham sekali, tapi saya ingin Bapak juga mengerti tentang keluh kesah kita, apalagi namanya karena kita ini yang menolak gitu Pak. Mohon untuk dihargai, mohon untuk dimengerti gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada ngomong Pak ya, takut dibelikan kepada dibeli saya ngomong Pak ya. Tadi sudah banyak lebar Pak Suryadi, Susi juga banyak lebar. Yang saya tanyakan kalau ini menolak tidak diajukan gimana Pak ya? Kalau tapi jangan memang Pak ya, bukan mau uang gede Pak ya. Cuma awalnya Bapak bilang bahwa awalnya itu belum jelas Pak. Kan memang saya tidak di sini Pak, tidak di Palo.
nggak ada yang datang. RT RW 2 nggak ada apa ya? Apa beda rumah dengan tanah? Memang tanah lewat apa memang ada kewajiban untuk ada kompensasi apa ya untuk izin atau lingkungan. Terus yang selanjutnya masalah apa lagi ya? Jadi habis susi lupa lagi. Minum dulu Pak, biar nggak lupa. Saya sudah lupa moderatornya Pak Camat, Pak Gadis, Pak bingung ya. Saya Pak Gadis saya Pak Posek Pak Sakarat. Cuma kalau belum bingung lupa ya. Pakai Diego bingung ya. Kesini gimana? Kesitu saya juga merasakan ya. Pak Rizal dulu Sangat merasakan ya. Sebagai camat, Pak Gadis juga bingung Pak. Apa yang kita lakukan, sedangkan masyarakat juga membutuhkan, juga pasti minta bantuan ya. Mungkin itu banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini yang menolak itu bisa menolak urusan itu atau memang lanjut ini. Gimana? Kalau ini ditolak apa solusinya Pak ya? Terus mohon itu kalau memang ditolak, bagaimana jangan dulu operasi itu ya. Stop dulu. Ini kita dari ini gua ya dari kenapa itu yang di sana kan lanjut aja Pak? Biar murah di sana. Kenapa? Yang di sana kenapa dilanjut murah? Sedangkan di sini kan baru lagi. Kenapa yang dekat ke selatan nggak dilanjutkan lagi Pak? Mungkin tidak gede biayanya. Itu aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nanti jawab aja. Salam. Karena ini Pak, di sini banyak yang tidak termasuk radius, tapi di sini ada. Yang ya, Siap, betul nuhun Bu Susi. Oh, Bu ya, Pak Posek. Bu Susi, ketika Ibu nanya dengan asuransi yang akan diberikan, itu sesuai dengan apa yang diakibatkan. Ketika misalnya sebenarnya tidak ada korelasi langsung antara, karena ini kan kalau PTS itu sinyal yang dipancarkan frekuensinya adalah frekuensi seluler. Berbeda sama misalkan frekuensi untuk alat pendengar, untuk televisi, radio gitu ya. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan kita asumsikan dengan kendaraan, ada pesawat terbang, ada perahu, ada mobil, masing-masing punya jalan masing-masing seperti itu. Tapi ketika misalnya Ibu Susi menanyakan berapa nominal maksimal dan minimal yang diberikan, itu tentunya sesuai apa yang diakibatkan oleh itu. Ketika misalnya Ibu merasa dirugikan, oh ini 200 juta nih, gitu kan ya. Nah, kita kan nanti juga ada tim teknis yang akan menilai, gitu ya. Ketika itu misalnya harus diberikan 200 juta, kita nanti karena di asumsinya juga sesuai dengan apa yang didapatkan seperti itu. Ya. Jadi mengenai tidak ada batas nominal dan maksimal itu biasanya kalau provisi kita dapat provisi lagi, gitu ya. Dengan merek yang sama tentunya dan spek yang sama seperti itu. Ya. Jadi itu ya Bu ya mengenai nilai nominal asuransi. Terus tadi tanah yang kosong ya Pak, gitu. Ini juga sebenarnya saya minta maaf karena ada miskomunikasi. Dulu saya sampaikan ke rekan-rekan di lapangan bahwa semua hak milik atas tanah baik yang ada rumahnya ataupun kosong itu harus terdaftar, gitu. Ini mungkin tadi saya sudah klarifikasi bahwa memang mungkin karena entah itu karena kita juga manusia ya Pak ya. Saya tidak menyalahkan satu dua orang yang mungkin saya katakanlah percaya gitu ya, tapi ya ujung-ujungnya kita manusia Pak yang ada salah dan hilafnya gitu ya. Dan itu sudah diakui bahwa itu kurang jelas. Mungkin saya menyampaikan bisa jadi Pak ya, gitu. Menginstruksikannya waktu itu gitu, nah, sehingga dia kurang bisa disertai sama rekan-rekan di lapangan.
jelaskan bahwa lahan kosong juga itu sudah kita apa. Dan ketika misalnya di sini syukur-syukur ada salah satunya bapak mungkin ya Pak ya, kita cari solusinya. Ayo kita misalnya di dekat gitu ya. Jadi siapa saja yang lewat kita tidak akan kali dari tanggung jawab tidak akan tutup mata Pak. Di data aja sampai benar-benar tidak ada yang lewat satu pun gitu ya. Terus itu mengenai kenapa tower yang di sana tidak diperpanjang ya, kita juga Pak pengennya seperti itu Pak. Pertama mengurangi beban kerja saya, terus kedua mengurangi biaya juga dari perusahaan. Lagi-lagi itu hak prerogatifnya Telkom siapa gitu. Ketika misalnya dia koordinat di situ dirasa kurang efektif ya mereka sudah, karena kalau kami hanya penyedia jasa saja. Ketika yang mau makainya sudah tidak mau di situ ya tidak bisa dipaksakan gitu ya. Sehingga misal kami juga Telkomsel kenapa pindah, saya capek-capek harus cari lokasi lagi gitu kan ya, itu kan hak saya yang mau pakai misalnya itu kenapa kamu protes ya gitu kan, seperti itulah asumsi sederhananya gitu ya. Jadi itu ketentuan teknis operator Pak, karena titik koordinat itu berpengaruh terhadap pancaran sinyal parkir atau kalau misal bahasa teknis namanya. Kalau mobil terpaksa mati perizinan Pak. Gimana Pak? Dekat rumah, dekat kantor perizinan tidak. Oh, tidak ada hubungan Pak. Iya, tidak ada hubungan. Karena kita juga sering membangun di fasilitas milik pemerintah, tergantung koordinat Pak. Kita tidak ada di sekolah juga, ada di masjid, ada di gereja, tergantung koordinat yang diputuskan sama Telkomsel Pak. Gitu di Tanjung Sari ada ya di pinggir sekolah dan di tempat itu di tanah desa Pak. Gitu ya. Itu jadi ketika Bapak tanya kenapa itu dia tidak diperpanjang itu ada itu hitungan teknis ya Pak ya. Dan saya juga kalau ditanya itu saya tidak tahu kan itu hak prerogatifnya Telkomsel selaku operator seperti itu. Terus oh iya, bagaimana misalnya katakanlah ada orang yang tetap menolak gitu kan. Mungkin ini nanti kebetulan kami kedatangan dari Pak Kabid dari Pemda, mungkin nanti beliau yang akan meluruskan kalau misalnya saya akan sedikit mengulas saja gitu ya. Pak Kabid mohon maaf apabila penjelasan saya dirasa kurang, nanti boleh ditambahkan. Begini Ibu Bapak, terkait perizinan sesuai dengan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, salah satunya adalah pembatasan birokrasi gitu ya. Maka yang dinilai dari pendirian bangunan, kalau dulu itu namanya IMB ya. Kalau sekarang itu bukan IMB lagi, PBG namanya gitu ya. Kalau zaman IMB dulu ada 1-2 orang yang menolak, itu kita tidak bisa melanjutkan, harus melalui PTMN yang pengadilan gitu ya. Nah itu nanti yang akan memutus lanjut apa terjadi pengadilan. Kalau dulu zaman IMB, apa bedanya IMB itu sama PBG? Nah kalau PBG itu sekarang yang jadi indikator pendirian bangunan itu adalah struktur bangunan. Jadi ketika misalnya proposal kita di Kementerian PUPR itu yang kita upload melalui sistem SIMPD OSS itu sudah memenuhi proposal yang mereka butuhkan, itu sudah bisa keluar dan tinggal disahkan oleh kepala dinas terkait di kabupaten ataupun kota. Nah jadi kalau misalkan menurut pada undang-undang itu yang kalau sudah 50% sudah mengizinkan kita bisa jalan seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai itu. Kurang lebihnya mungkin nanti Pak Kabid yang akan menjelaskan. Tapi yang saya pahami adalah itu. Sekarang itu sistemnya itu CBG Pak ya. Jadi yang di-upload itu tidak izin warga dan tidak ada rekan lain. Jadi proposal kita mengenai struktur bangunan. Ketika kita sudah memenuhi proposalnya, maka itu sudah bisa keluar izinnya. Seperti itu Pak ya. Pak Kabid mungkin akan. Kalau ini Pak menyalahi aturan nggak? Bagaimana? Izin belum turun tapi udah dibangun. Oh, itu lagi di proses intinya. Oh boleh, ya boleh nanti selesaikan. Iya sekarang kan lagi dihentikan. Iya, enggak Pak, masih berjalan. Berjalan itu dulu. Kalau ada sini. Ya, tapi kan masyarakat di sini yang tahunya itu masih dulu. Iya, karena kalau kita tahu itu nanti takutnya hujan akan tenang. Jadi saya mau menyampaikan juga dari tim lapangan. Kalau misalkan ada urut itu kan bagus ya, jadi takutnya terkena air. Jadi kalau misalkan yang menghentikan itu direksi ke atasnya, gitu kan. Sampai ada legalitas mungkin nanti Pak Kabid yang akan menjelaskan ya Bapak ya. Kalau yang saya pertanyaan. Oh iya, izin warga ya, siap. Itu
per orang atau itu mah. Berarti itu tidak berlaku kan orang itu. Kalau umpamanya kalau beda kakak, kalau kakak sama anak Ya jadi gini. dalam satu kakak, Ya, misalkan saya sama suami nih, ya. dua-duanya kan. Artinya untuk berhak itu kan suami saya, mungkin ya. Saya nggak tanda tangan, saya tanda tangan nih. Dua-duanya tanda tangan, tapi satu kakak. Iya, itu ya. Berarti yang satu orang yang saya itu tidak berhak kan? Iya, yang per kakak. Iya, berarti kakak itu kan ada satu orang. Iya, kepala keluarga. Iya kan? Iya. Berarti yang satu orangnya itu yang saya tanda tangan tidak berhak, tidak berlaku kan? Iya. Saya tanyakan Pak, di sini tanya. Siap, kita habis. Ya. Ayo, Satu lagi Pak. Pak Kabid. Saya kira yang pertanyaan apa dari saya belum ada penjelasan dari Bapak. Yaitu mengenai kompensasi itu Pak, yang beragam itu. Kenapa jadi beragam seperti itu? Itu Pak. Mungkin sekedik Pak. Bihan. Punten ibu-ibu bapak-bapak sadayana, jadi panginten ngawakilan ketua Karang Taruna Kecamatan Darmaraja tanah Timang Gedur anu teu sumping ayeuna kumargi anjeunna nuju teu damang Bu. Mohon doakeun sadayana kaitan panginten abdi mung kamandatan ku ketua nyuhunkeun dihapunten ka ibu-ibu bapak-bapak jalaran anjeunna teu tiasa hadir. Nu kaduana kanggo anu kagungan taneuh anu kalangkung tidak terdata. Kamu Pak Tanah? Tanah. Panginten eta mohon kanggo kompensasi abdi bicara di Dharma Jaya pangintennya di Dharma Raja abdi kirang terang waktos di Dharma Jaya eta aya musyawarah kanggo nangtoskeun nominal antara anu jauh 100, 150, 200 sampai dugikeun ka pami telepat paling ageng 300 eta hasil kesepakatan bersama ditinggal dari kedekatan rumah sama tower dampakna panginten kadinya. Gini Pak, soalnya yang saya tahu, saya kan di lapangan ya. Mohon Itu setelah tanda tangan baru ada sosialisasi untuk Dharma Jaya. Jadi ada ancaman. Ada ancaman. Jadi pihak yang door to door itu cuma bilang, Pak ada pembangunan tower yang kena cuma anu-anu. tuh Bu, kaleresan abdi di Dharma Jaya oke ngiring ke lapangan waktu sosialisasi pami abdi pribados terus Ibu tadi dugikeun ka aya ancaman abdi teu mau abdi mau ngadugikeun ada karena Bapak kepada setiap sahabatnya. mohon Tadi hasilnya kepada setiap RC oke pokoknya beres kan tadi sudah bagi pokoknya bis itu kan malah sampai selesainya gitu Bu. Terus tuh ya yang kita sudah penjelasannya dari RC sampai ke perangkat ini. mohon tadi sesuai regulasi anu perubahan banyak di IMB anu anggal pembangunan akan terus berlanjut apabila sudah ada persetujuan lebih daripada 50%. Ada tugas kantor Abdi cuma perantara Pak, penyambung antara pihak perusahaan sareng masyarakat sareng warga. Jujur, Abdi katakan bilih disangke lepat aya pihak di perusahaan oge nilai daripada kompensasi eta 25 juta Pak tepat. 20 juta. Ini memang harus karang tahun dahulu lah ya. Karena awalnya sudah koordinasi banyak. Wajib karang tahun dahulu. Itu wajib. Karena panginten tadinya ketua terus ada pembicaraannya di keterangan kaitan eta mah Pak mung abdi di dieu kamandatan ngawakilan ketua panginten itu tah kanggo nu 20 juta eta sedangkan masyarakat seueur nya. Nah akhirnya teknis pelaksanaannya kanggo di Dharma Raja panginten ku Bapak RT sareng Bapak RW kanggo sosialisasi warga abdi kantor. Mungkin eta Pak Bu turun. Siap, mungkin mohon yang mewakili jelas tadi sudah maaf ya karena bukan hanya ibu saja saya juga tadi kita verifikasi gitu ya. Jadi kalau saya secara pribadi dan secara perusahaan mencari-cari kesalahan tidak akan ada usaha. Ketika sudah ada pengakuan dan itu sudah dilegitimasi dengan permintaan maaf yang kenapa tidak kita cari solusi gitu ya.
itu harus ada yang menunjukkan kata-kata misalnya antara itu kamu di kamu jalan gitu. Nah maka yang terjadi adalah kompensasi karena tanahnya gamping. Kalau kita itu ini adalah namanya variasi. Variasi itu adalah hubungan antara perusahaan dengan warga sekitar seperti itu. Jadi bahasa tepatnya bukan kompensasi ya Pak ya, tapi dana variasi. Dan itu pun ya kami menyerahkan gitu kan karena yang mungkin tahu Pak RT, Pak RW atau misalnya yang diwakili oleh Karang Taruna ya, yang saya maksud adalah yang penting kondisi pengaturannya itu berapa dan seperti apa, saya menyerahkan seperti itu. Seperti itu ya Ibu ya. Ya, karena yang saya sampaikan adalah yang kalau misalkan menerima, saya bukan tahu yang harus menyampaikan apa karena sudah mungkin ada barang. Maka Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagi astagfirullah wa rahmatullahi wa alihi wa sahbihi. Rabbi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa Rabbi zidni ilma warzuqni amin. Dan kami hormati Pak Camat dan sekaligus juga Pak Kadis, Bapak Camat, jajaran pemerintah Dharmaraja, pemerintah Desa Dharmaraja, pelaku usaha yang diwakili oleh tadi yang menyampaikan Pak ya dari legal, Bapak dan Ibu, warga masyarakat, alhamdulillah antusias sekali seperti ini kehadiran. Terus bahwa masyarakat itu keterkaitan dengan suatu permasalahan ini justru dipancing, ditarik emosinya untuk bisa berpikir sehingga akan menghasilkan sesuatu yang up to date. Izin perkenalkan, saya Rijal selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satpol PP Kabupaten Sumedang. Kenapa pada hari ini saya juga hadir? Saya undang-undang acan padahal makan itu. Karena ada potensi keterkaitan gangguan di hutan, Mas. Adalah salah satu bagian dari bukan tugas pokok dan fungsi kami dalam rangka penegakan perda, menjaga gawat terhadap dan satwa. Dan ini ada apa? Izin dulu ya. Dan bukan hanya di wilayah Dharmaraja saja. Saya lagi hari ini juga lagi menangani di Pamulihan. Setelah diamati terkaitan dengan kenapa itu terjadi permasalahan. Yang utama adalah tadi sudah disampaikan Pak Tersan. Ya, sebetulnya keterkaitan dengan SOP, Pak, keterkaitan dengan sosialisasi seperti ini ada dua hal yang berbeda. Kalau dulu belum waktunya, mudah-mudahan kita bekerja melalui Pak izin daripada tower itu sendiri, terutama bagaimana terhadap pertanggungjawaban yang utama pelaku usaha. Tadi sudah dijelaskan. Hari ini yang datang Sinta pemborong pekerja tadi, tapi manakala ada yang merasa dirugikan dan sebagainya, mitra tel di jalan Jabati Bandung. Kedua, manakala nanti sudah berdiri tower itu ada provider namanya berapa, ataupun perusahaan apa, nomor kontak dan sebagainya. 1 bulan 1 kali nanti tim ahlinya akan datang. Kan seperti itu tadi yang dijelaskan. Kami ada dan kami datang ke sini berarti tidak pro kepada pelaku usaha, kepada warga masyarakat, aparatur dan pelaku usaha itu harus sama-sama.
dan itu pun hak kami dari Satpol PP dapat melakukan terhadap pemeriksaan manakala diduga terjadinya pelanggaran sepanjang pelanggaran itu terhadap perda dan perkada. Hari ini yang sangat berarti, sangat luar biasa, menambah juga wawasan dan pengetahuan saya secara pribadi, karena tadi telah disampaikan terkait dengan keluhan warga terhadap hal tersebut, dan itu benar adanya Pak. Jadi bukan hanya di Dharma Raja saja. Saya hari ini juga lagi menangani yang di Dharma Wonosobo. Sama, itu hampir beriringan, tempatnya itu berdampingan, ketinggiannya saja berbeda. Dan ada suatu provider TBG 8 mobil, itu sudah tidak ada lagi, listriknya sudah dicabut, intinya sudah tinggal menara. Justru itu yang akan menjadi masalah dan akan menimbulkan dampak. Kalau hari ini towernya sudah masih berdiri, peralatan anti petirnya sudah masih ada, peralatan lainnya sudah masih ada, insya Allah itu akan aman. Tapi yang lebih berbahaya tadi saya sampaikan, di Dharma Wang itu sudah tidak ada Pak anti petir dan sebagainya. Maka itu akan timbul dan lebih besar manakala ada petir langsung merepet ke besi rumah tetangga. Lampu, televisi, elektronik ini akan menjadi korban. Yang menjadi catatan kita bersama dan harus menjadi perhatian pelaku usaha adalah tadi iklannya teh kudu kasaha seperti ini. Jeung pelaku usaha mah kudu diteliti heula. Ieu teh parungna akibat dina petir, akibat dina tower, atau memang karena usia waktuna ieu mah gawe dalam lampu teh. Oh ieu mah TV mah harus dilantai misalkan seperti itu. Ini yang harus menjadi satu pemahaman bersama sehingga tidak ada kontradiktif. Geus buku akibat dari tower, akibat dari tadi petir. Jeung pelaku usaha kita teliti dulu, benar nggak nih? Kan itu jadi masalah. Tapi terhadap hal itu mereka sudah menyampaikan surat pernyataan, klaim asuransi, silakan. Kami tadi tidak keberpihakan terhadap pelaku usaha. Hari ini yang masih berdiri cuma geser, tidak diperpanjang kembali. Di suatu titik juga kami mengikuti. Makanya hari ini datang. Kenapa juga yang dihadirkan terkait yang merasa tidak diajak sosialisasi ataupun yang komplain katakan seperti itu. Upami di barang itu sasarannya kita pun harus memahami ya. Kayak beberapa gimana? Pacorok-corok. Ya itu dulu tetangga di tetangga. Nuyup pro, nuyup kontra katakan seperti itu. Maka hari ini disampaikan terhadap informasi terhadap yang kontra, penjelasan dampak negatif yang tadi disampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan bisa memperjelas keterkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Tadi bahwa dengan sistem aplikasi OSN RBA hari ini, ya tadi membuyarkan. Di satu sisi pemerintah untuk mempercepat proses melalui aplikasi di rumah wae bisa membuat perizinan melalui sistem aplikasi OSN RBA, NIB, KLPI dan produk-produk kementerian. Sisi lain ada pemenuhan kewajiban melalui SPK, dan itu menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan sistem aplikasi SIMPG. Itu ada beberapa persyaratan. Kenapa? Diperlukan terkait dengan persetujuan tetangga, izin lingkungan dan tegudu. Apabila menggunakan hanya cukup OSN RBA dan itu klasifikasi dengan rendah. Hari ini dengan karena adanya dengan bangunan tower tersebut, maka melalui aplikasi SIMPG. Di dalam persyaratan SIMPG salah satu harus ada persetujuan tetangga izin lingkungan. Apa yang disampaikan tentang tersebut diatur di dalam peraturan Bupati nomor 63 2009 tentang SOP perizinan. Saya pun waktu itu masih di bagian hukum, ikut juga merumuskan yang asalnya yang dimintakan terkait dengan persetujuan ataupun izin lingkungan dan tetangga itu adalah satu yang berbatasan langsung, baik tanah ataupun bangunan, utara, selatan, timur, barat, seperti itu. Kedua, dengan maraknya pada waktu 2010-an 2000 sampai 2015 terkait dengan tower bersama, maka seperti ini banyak warga masyarakat yang komplain. Manakala hanya yang berbatasan langsung
utara, selatan, timur, barat, sehingga dirumuskan sebagaimana ketinggian tower. Tower 42 meter, maka area 42 meter itu harus tersampaikan, terinformasikan, tersosialisasikan. Hari ini